Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Aulia Rahman dengan NPM 2501 20250506. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan poster yang berjudul Singkong Lokal Tahan Kekeringan Solusi Pangan Masa Depan di Tengah Perubahan Iklim. Adaptasi sistem pangan Indonesia terhadap ancaman kekeringan dan ketahanan pangan berkelanjutan. Topik ini saya pilih karena perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian Indonesia, sehingga diperlukan sumber pangan yang mampu bertahan pada kondisi lingkungan yang semakin ekstrim. Kita mengetahui bahwa perubahan iklim menyebabkan musim kemarau semakin panjang serta frekuensi kekeringan meningkat. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan produksi berbagai tanaman pangan terutama padi dan jagung yang membutuhkan relatif banyak. Padahal hingga saat ini masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama. Apabila kondisi terus berlangsung, maka ketahanan pangan nasional dapat terancam. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan tanaman lokal yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim. Salah satu tanaman yang berpotensi besar adalah singkong lokal, Manihottis colenta. Singkong ini memiliki kemampuan bertahan pada lahan kering tetap mampu menghasilkan biomasa, serta memiliki produktivitas yang relatif stabil dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Permasalahan utama yang diangkat pada poster ini ada beberapa poin, diantaranya yaitu tantangan saat ini ya. Peningkatan suhu global menyebabkan stres air pada tanaman pangan. Kedua, produktivitas padi dan jagung menurun selama musim kemarau panjang. Ketergantungan Indonesia terhadap beras masih sangat tinggi. Lahan pertanian produktif semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. Dan terakhir itu ancaman krisis pangan meningkat akibat perubahan iklim. Pertanyaan utama ya. Dapatkah singkong lokal tahan kekeringan menjadi alternatif pangan yang mendukung ketahanan pangan nasional di masa depan? Nah, ini adalah potensi sumber daya hayati ya. Singkong lokal tahan kekeringan. Di sini ada beberapa varietas lokal Indonesia memiliki karakter unggul ya. Nah, di sini karakteristiknya yaitu sistem perakaran dalam ya. Terus yang kedua efisiensi penggunaan air dan adaptif pada lahan marginal ya. Terus produksi karbohidrat tinggi dan toleran suhu tinggi. Nah, di sini ada keunggulannya ya. Ini keunggulannya adalah mampu mencari air pada lapisan tanah lebih dalam ya. Tetap tumbuh pada kondisi kekurangan air. Terus cocok pada tanaman miskin hara ya dan curah hujan rendah, sumber energi alternatif untuk ketahanan pangan, dan terakhir itu adaptif terhadap perubahan iklim dan suhu ekstrim. Selain itu, berdasarkan data kandungan gizi ya, sumber yang saya ambil dari USDA Food Data Central ya tahun 2023. Setiap 100 gram umbi segar singkong itu mengandung energi sekitar 146 kilokalori ya. Nah, di sini ya terlihat. Terus ini karbohidratnya 38 sampai 40 gram ya. Terus dia seratnya 1,8 gram dan vitamin C-nya ya 20 mg. Dan kaliumnya 271 mg ya. Itu untuk kandungan nutrisi singkong. Nah, kita masuk ke analisis dan pembahasan ya, dimana keunggulan singkong lokal itu sebagai solusi gitu ya. Yang pertama adalah adaptasi terhadap kekeringan. Nah, singkong ini memiliki mekanisme fisiologis yang memungkinkan ya, tanaman bertahan pada kondisi defisit air melalui pengurangan transpirasi dan pengembangan akar itu lebih dalam gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah produktivitas relatif stabil ya. Nah, penurunan hasil singkong pada kondisi kekeringan umumnya itu lebih rendah dibandingkan tanaman serelia seperti
eh, padi dan jagung gitu ya. Nah, terlihat pada grafik perbandingan hasil pada kondisi kekeringan ya. Ini data saya ambil dari Rosling ya di tahun 2023 dan Wosin ya. Nah, di sini terlihat pada grafik tersebut menjelaskan bahwa padi ya, di padi mengalami penurunan hasil sekitar 34% ya, sedangkan jagung itu 20% dan singkong itu 10%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa singkong lebih tahan terhadap kondisi cekaman air gitu ya. Nah, itu pada grafiknya ya. Dan yang ketiga itu mendukung diversifikasi pangan ya. Ketergantungan terhadap beras dapat dikurangi melalui pemanfaatan tepung singkong ya, mokap, terus gaplek dan produk olahan lainnya. Jadi tidak hanya bergantung pada beras ya. Nah, dan yang keempat itu potensi ekonomi ya. Pengembangan singkong dapat meningkatkan pendapatan petani di wilayah kering dan lahan marginal serta membuka peluang industri baru. Nah, terus dampak terhadap lingkungan gitu ya. Nah, ini ada dampak positif ya. Mengurangi tekanan terhadap lahan sawah irigasi gitu ya. Efisiensi penggunaan air lebih tinggi gitu ya. Meningkatkan ketahanan ekosistem, terus mendukung pertanian berkelanjutan pada lahan marginal ya. Terus ada dampak negatifnya di sini. Monokultur skala besar itu dapat menurunkan keanekaragaman hayati ya. Erosi tanah dapat meningkatkan jika praktek konservasi tidak diterapkan. Nah, dan yang terakhir itu penggunaan input kimia itu berlebihan dapat mencemari lingkungan ya. Nah, itu untuk analisis dan pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke skema solusi yang diusulkan ya dalam penelitian ini, mulai dari perubahan iklim gitu ya. Nah, di sini dari mulai perubahan iklim ya, peningkatan kekeringan gitu ya, terus sampai ke penurunan produksi pangan gitu ya, pengembangan singkong lokal tahan kekeringan ya. Untuk solusi yang diusulkan ya, yang pertama itu pemuliaan varietas unggul ya. Terus budidaya berkelanjutan ya di lahan marginal ya. Terus teknologi pengolahan. Nah, di sini ya. Terus dan terakhir edukasi dan diversifikasi konsumsi ya. Itu untuk ketahanan pangan berkelanjutan ya. Better Research Direction di poster ini adalah itu penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada beberapa aspek ya. Di antaranya itu seperti identifikasi gen toleransi kekeringan gitu ya, terus pengembangan varietas unggul ya, terus analisis jejak karbon gitu ya, inovasi teknologi pengolahan, terus analisis sosial, ekonomi, penerimaan masyarakat gitu ya. Nah, dan yang terakhir itu integrasi singkong dalam sistem pertanian gitu ya. Nah, itu untuk research directionnya gitu ya. Nah, untuk kesimpulannya ya, berdasarkan pembahasan pada poster ini dapat disimpulkan bahwa singkong lokal tahan kekeringan memiliki potensi besar gitu ya sebagai solusi pangan masa depan. Nah, keunggulannya meliputi kemampuan adaptasi ya terhadap perubahan iklim, terus kebutuhan air yang rendah, produktivitas yang relatif stabil, serta nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, meskipun masih terdapat berbagai tantangan melalui inovasi teknologi, pengembangan varietas unggul, serta perubahan pola konsumsi masyarakat, ya, singkong dapat menjadi salah satu pilar yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia gitu ya, yang berkelanjutan. Demikian pemaparan poster dari saya.
Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Saya sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.